Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Hafiz dari SMK dan SMA Trisukses, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Hari ini 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Dengaran Pak. Oke, silahkan dibuka mic-nya. Semuanya jawab salam saya. Setelah itu matikan lagi mic-nya ya. Jadi ketika akan ngomong, mic di-on-kan. Setelah itu mic di-off-kan. Oke, saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Semua sehat kan ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah semua sehat. Saya senang dengar kalian semua sehat. Jaga terus kesehatan karena wabah yang melanda negeri kita Indonesia ini belum berakhir. Di mana-mana masih banyak yang sakit. Kita belajar daring hari ini salah satu upaya mencegah terkena wabah tersebut. Jaga terus kesehatan kita dengan cara 5M. 5M itu apa aja ya? 1. Memakai masker. Memakai masker. 2. Jaga tangan. Mencuci tangan. 3. Jaga jarak. Oke, 4. Menjauhi Kerumunan. ya. 5. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Sip. Oke, terima kasih. Hari ini kita belajar fisika lagi. Fisika itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari kita menggunakan fisika. Kedepannya juga fisika terus digunakan. Maka terus pelajari fisika dengan semangat ya. Oke, saya periksa dulu kehadiran kalian semua. 1. Abdi Romadoni. Hadir. 2. Amita Lailatul Angeli. Hadir Pak. 3. Aris Kurniawan. Hadir. Asri Rahma Dewi. Hadir Pak. Velia Astarina. Hadir Pak. Fuka Afwa. Fuka Afwa kemana ya? Kok off cam? Oh, mungkin ke kamar mandi kali ya. Kita lewatin dulu ya. Maulana Gufron. Hadir, Pak. Niken Panca Agnia. Hadir Pak. Selanjutnya Satria Devo. Selanjutnya Sherly Nabela. Hadir Pak. Tadi yang terlewat Fuka Afwa. Fuka Afwa di mana ya? Kok kayaknya nggak ada? Apa jangan-jangan terpental? Iya Pak. Semoga jaringan dia stabil sehingga bisa belajar bersama kita. Nah, ini udah ada. Fuka Afwa, tolong dibuka kameranya ya. Saya ulangi absennya. Fuka Afwa. Hadir. Oke, terima kasih. Semuanya sudah lengkap. 10 IPA 1 sudah lengkap. Sebelum memulai pelajaran, lebih barokah lagi kita berdoa. Ketua kelas, tolong pimpin doa ya. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas.
Di akhir doa biasanya kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu artinya adalah kita meminta kebaikan di dunia dan akhirat termasuk belajar fisika kali ini. Hari ini kita akan belajar impuls momentum. Ini berkaitan dengan bab sebelumnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik itu apa ya? Energi ketika benda bergerak, Pak. Ya, benar. Energi kinetik itu energi benda yang bergerak. Selain itu, impuls momentum berkaitan dengan bab sebelumnya yaitu hukum 3 Newton. Ada yang masih ingat inti dari hukum 3 Newton? Tentang gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Ya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang impuls momentum. Kemarin saya sudah share di grup WA link modul bahan ajar dan link tes pengetahuan awal. Saya lihat nilai kalian di tes pengetahuan awal 80 dan 100. Saya senang kalian bisa mengerjakan tes itu dengan baik. Sip. Selain itu, saya juga meminta kalian membuat resume dari 2 bahan ajar yang sudah saya share. Ada yang mau menyampaikan resumenya? Pak, impuls itu hasil gaya dengan selang waktunya. Rumusnya itu I sama dengan F kali delta T. Oke, ada lagi yang lain yang bisa menyampaikan resumenya? Momentum itu hasil kali massa dengan kecepatan. Rumusnya P sama dengan M kali V. Iya, benar. Satu lagi, siapa yang bisa memberikan resumenya? Impuls adalah perubahan momentum. Ya, benar. Semua resume kalian benar. Sip. Dengan membaca bahan ajar, mengerjakan tes pengetahuan awal, dan membuat resume dari bahan ajar, saya yakin kalian akan lebih siap menghadapi KBM hari ini. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, Pak. Saya share file PowerPoint nih. Apa sudah terlihat filenya? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Udah. Pelajaran impuls momentum berkaitan erat dengan teknologi yang ada pada gambar ini. Ini nanti akan kita pelajari dengan detail ya. Pertemuan hari ini, tujuan belajar kita ada 2, yaitu ini. Divo, tolong dibacakan ya. Peserta didik dapat membandingkan impuls dan momentum. 2. Dapat menganalisis hubungan impuls dan momentum. Oke, selanjutnya saya ingin menunjukkan 2 gambar ke kalian. Gambar pertama, pesilat terkenal dan berprestasi dunia selalu menggunakan body protector. Mereka selalu menggunakannya. Apa yang terjadi jika tidak menggunakan body protector? Apa nih pendapat kalian? Saya, Pak. Supaya tahan terhadap tendangan dan pukulan. Oke, terima kasih Lana. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Pak, Ya, silakan Asri. supaya tidak sakit kalau ditendang dan dipukul. Terima kasih Asri. 2 alasan kalian logis. Oke, selanjutnya saya tunjukkan gambar kedua. Biasanya cowok yang suka nonton balapan MotoGP nih. Tapi tolong jangan balap-balapan ya. Berbahaya. Para pembalap MotoGP yang sudah profesional juga memiliki helm khusus untuk melindungi kepalanya. Apa yang terjadi jika mereka tidak menggunakan helm khusus itu ya? Ya, Divo silakan. Supaya kepala terlindungi kalau tiba-tiba motor selip. Terima kasih Divo. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silahkan Lana. Supaya kepala tidak langsung terbentur kepada aspal. Oke, jawaban kalian semua logis. Kita simpan dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Setelah ini saya akan membagikan link LKPD. Di LKPD ada beberapa hal yang harus kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Saya akan bagi kalian menjadi 2 kelompok.
Setelah selesai diskusi kelompok, nanti kita bahas bareng-bareng di kelompok besar. Kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Semua yang kalian lakukan ada penilaiannya, baik keterampilan maupun sikap. Jadi, tolong diskusi dengan baik dan semangat ya. Sekarang saya akan membagikan link LKPD di tombol chat. Silakan nanti dibuka di grup masing-masing ya. Sebelum kalian melakukan diskusi, saya tunjukkan dulu LKPD-nya ya. Ini penampakan LKPD-nya dari web liveworksheet.com. Nanti ada beberapa hal yang harus kalian diskusikan. Nomor 1 ada 4 gambar. Nanti kalian tentukan impuls atau momentum, lalu berikan alasannya ya. Selanjutnya nomor 2, kalian lihat gambarnya, kalian diskusikan soalnya ya. Nomor 3 juga seperti itu, kalian diskusikan. 4 juga. Dan yang terakhir nih nomor 5, ini yang paling seru. Orang buat mobil sengaja untuk dirusakin ya. Ini sangat penting bagi para pembuat mobil. Sengaja dirusakin itu dianalisis. Mengapa sesuai dengan impuls momentumnya kalian analisis ya. Kalau sudah selesai silahkan dikumpul. Sekarang kalian saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 Amita, Asri, Divo, Sherly, Aris. Ketua kelompoknya Amita. Kelompok 2 Niken, Afwa, Maulana, Doni, Velia. Ketua kelompoknya Velia ya. Saya buat dulu room zoom-nya ya. Oke, sudah saya buat room zoom-nya. Silahkan diklik sesuai kelompok masing-masing. Silahkan diklik sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan berdiskusi LKPD yang tadi di dalam kelompok masing-masing. Itu yang 1. Oke, saya pindahin secara manual ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau bahas tentang LKPD yang dibahas Pak Fahmi tadi ya. Aris tolong share screen yang dikirim Pak Fahmi tadi ya. Oke. Oke teman-teman, nomor 1 ada yang tahu jawabannya apa? Itu impuls. Apa jawabannya impuls? Karena bola awalnya diam. Aris tolong diketik ya. Jawabannya impuls. Di bawah. Kenapa? Ulangin. Jawabannya impuls karena bola awalnya belum ditendang alias diam. Belum ditendang. Diam. Nomor 2 itu jawabannya impuls nggak sih? Sama kayak yang di gambar atas. Ya, karena bola putih itu bergerak ketika dipukul. Ditendang. Ketik ya Aris. Tweet. Putih bergerak ketika di sekolah. Pukul. Oke, next nomor 3. Siapa nih yang tahu jawabannya? Momentum bukan? Kayaknya sih momentum, karena mobil memiliki massa dan kecepatan. Ada lagi jawabannya yang lain? Iya sih, momentum ini. Momentum. Karena mobil punya massa dan kecepatan. Ya, kita lanjut nomor 3 ya.
Apa fungsi utama dari benda pada gambar? Nah, pada gambar tersebut jelaskan dalam konsep impuls momentum. Ada yang bisa jawab? Oke nih, saya jawab nih ya. Itu gambar itu untuk mengurangi cedera pada pengemudi karena tidak merasakan gaya tabrakan. Ada yang lain? Saya. Memperkecil gaya tabrakan yang dirasakan oleh pengemudi. Kalau menurut Feli, itu membuat waktu kontaknya semakin kecil. Oke, selamat datang kembali di grup besar. Tadi saya sudah mengamati diskusi kalian, ya. Seandainya di antara kalian ada sesuatu yang berbeda, itu wajar. Yang penting kita tetap rukun, kompak, kerjasama yang baik dalam segala hal, ya. Semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik. Oke. Sekarang kita bahas LKPD yang tadi itu sama-sama ya. Soal nomor 1, apa sudah terlihat? Sudah. Sekarang silahkan perwakilan kelompok presentasi jawabannya, lalu ditanggapi kelompok lain. Nomor 1, kelompok 1 yang presentasi, lalu ditanggapi kelompok 2. Yuk, soal nomor 1, gambar 1, kelompok 1. Saya, Pak. Jawabannya impuls, Pak. Karena bola awalnya belum ditendang alias diam. Kelompok 2, ada tanggapan? Silahkan. Saya, Pak. Impuls, Pak. Karena awalnya jumlah gaya di bola sama dengan 0. Ya, benar jawaban kalian, yaitu impuls. Impuls itu gaya yang terkena benda dalam sekian detik. Jadi, ketika bola kena kaki beberapa milidetik, itu namanya impuls. Ketika kaki menyentuh bola, itu berarti kaki memberikan impuls kepada bola. Gambar 1 benar, impuls jawabannya. Sip. Lanjut. Sekarang gambar 2. Silahkan kelompok 1. Saya, Pak. Jawaban nomor 2 itu impuls. Karena bola putih bergerak ketika dipukul. Gimana kelompok 2? Apa jawaban kalian? Saya, Pak. Impuls karena awalnya bola memiliki gaya apapun lalu mendapat gaya dari pemukul. Ya, benar. Jawabannya impuls karena bola awalnya diam, tidak memiliki gaya apapun, lalu mendapatkan gaya dari pemukul. Gaya pemukul sekian milidetik ke bola itu impuls. Apa bedanya gambar 1 dan gambar 2 ya? Gambar 1 dan gambar 2 sama-sama impuls. Tapi gambar 1 impulsnya dari kaki, gambar 2 impulsnya dari tangan melalui pemukul. Jadi sama-sama impuls karena gaya mengenai bola sekian milidetik. Oke, selanjutnya gambar nomor 3. Silakan kelompok 1. Saya, Pak. Jadi nomor 3 itu jawabannya momentum. Karena mobil telah bergerak dengan kecepatan tertentu. Ada tanggapan dari kelompok 2? Saya, Pak. Momentum, Pak, karena mobil punya massa dan kecepatan. Ya, benar, jawabannya momentum. Jadi mobil balap ini kan kecepatannya luar biasa ya, cepat sekali. Kemudian massanya juga lumayan. Maka ini memiliki momentum. Mobil balap ini memiliki momentum. Ya, benar jawaban kalian. Oke, selanjutnya nomor 4. Gimana nih kelompok 1? Apa jawabannya? Apa juga alasannya? Jawabannya momentum lagi, Pak. Alasannya karena petinju
tangan petinju kiri itu memukul lawan. Ada tanggapan dari kelompok 2? Saya, Pak. Petinju kiri memukul berarti momentum karena lengannya punya massa dan kecepatan. Momentum petinju kiri itu menjadi impuls bagi petinju kanan saat petinju kanan terkena pukulan petinju kiri. Lalu impuls itu menjadi momentum karena petinju bergerak jatuh. Ya, benar jawaban kalian. Ini adalah momentum. Oke, sekarang nomor terakhir, nomor 5. Silakan. Karena mereka membuat sistem airbag yang bagus, jadi responnya cepat. Ada tanggapan dari yang lain? Jadi data-data waktu airbag bekerja, gaya tahan mobil, dan lain-lain digunakan untuk promosi mobil untuk mendapatkan hati konsumen. Ya, benar jawaban kalian. Perusahaan mobil sengaja buat mobil lalu ditabrakkan ke penghalang dengan kekuatan tertentu. Ini mereka lakukan ratusan kali. Mobil-mobil bagus malah dirusak. Tapi ini sangat penting untuk mereka. Mobil dengan kecepatan tertentu berarti memiliki momentum. Lalu ditabrakkan suatu penghalang tertentu, maka mobil memberi impuls pada penghalang itu. Penghalang membalas dengan gaya reaksi sehingga menyebabkan mobil rusak dan sistem airbagnya bekerja. Dengan melakukannya ratusan kali, maka perusahaan mobil punya data sistem airbag yang bagus, cepat respon, mobil yang murah tapi tahan terhadap penghalang, dan lainnya. Ini semua penting bagi perusahaan karena untuk promosi sehingga konsumen di seluruh dunia akan tertarik. Inilah pentingnya impuls momentum bagi perusahaan mobil. Oke, kita sudah bahas tuntas LKPD-nya ya. Semoga kalian benar-benar tercerahkan. Selanjutnya kita akan mempelajari kembali, akan membahas kembali tentang orientasi masalah yang tadi saya sajikan di awal. Menurut kalian, apa nih jawabannya? Silakan. Jadi body protector itu dapat memperbesar waktu kontak pukulan dan tendangan dengan badan atlet. Karena bahan ini empuk seperti airbag yang empuk pada mobil, Pak. Pak, karena waktu kontaknya menjadi besar, maka gaya dari pemukul dan tendangannya menjadi lebih kecil sehingga atlet terhindar dari cedera. Jadi gini, pesilat A yang memukul atau menendang itu berarti memberikan impuls kepada badan pesilat B yang terkena pukulan atau tendangan. Impuls ini memiliki gaya aksi. Gaya aksi ini diredam oleh body protector, menjadikan waktu kontaknya menjadi besar sehingga gaya yang dirasakan pesilat B menjadi kecil. Pesilat B terhindar dari cedera. Selanjutnya, gambar 2 nih. Apa jawabannya menurut kalian? Kaitkan dengan impuls momentum. Memperlama waktu kontaknya. Memperkecil gaya aspal ke kepala. Jadi gini, pembalap itu punya kecepatan, berarti punya momentum. Lalu, tiba-tiba terjadi kecelakaan, misalnya selip. Maka pembalap memberikan impuls kepada jalanan aspal. Artinya, pembalap memberikan gaya aksi pada jalanan. Sesuai dengan hukum 3 Newton, maka aspal memberikan gaya yang sama seperti gaya aksi. Gaya reaksi aspal ini harus diredam, terutama di kepala pembalap. Maka dibuatlah helm khusus yang dapat memperbesar waktu kontak sehingga gaya reaksi aspal menjadi kecil. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang materi hari ini, impuls dan momentum serta hubungannya, nanti kalian pelajari media ajar yang saya share ya. Jadi ini ada rumusnya, ada contoh soalnya, ya lumayan lengkap lah. Jadi kalau kalian belajar, kalian akan lebih mengerti dengan materi impuls momentum ini.
baik secara analisis maupun secara penerapannya. Silahkan kalian pelajari. Alamatnya nanti saya share juga di WA group ya, tolong pelajari ya. Oke, luar biasa sekali penerapan impuls momentum. Selanjutnya tolong buat kesimpulan atau resume dari KBM hari ini ya. Silahkan. Saya Pak. Ketika benda mendapatkan gaya, berarti benda mendapatkan impuls. Ketika benda bergerak, berarti benda memiliki momentum. Ada hubungan impuls dan momentum, yaitu impuls sama dengan perubahan momentum. Untuk mengurangi efek momentum, maka dibuat benda penahan yang empuk sehingga waktu kontrak semakin besar dan gaya menjadi kecil. Waktu kontak yang benar. Kontak. Impuls momentum ini penting sekali diterapkan di perusahaan teknologi seperti perusahaan pembuatan mobil. Sip, resume kalian bagus sekali semua. Pas banget dengan pelajaran hari ini. Hari ini kalian telah berhasil membandingkan impuls dan momentum. Kalian juga sudah menganalisis hubungan impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Luar biasa. Sebelum KBM diakhiri, saya mau lihat kemampuan kalian. Silahkan kalian kerjakan 5 soal yang saya susun dalam link yang saya share di tombol chat. Selamat mengerjakan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu soal formatif tadi ya. Apa soalnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nomor 1, pernyataan 1. Ketika bola putih dipukul, berarti terjadi impuls. Benar. Ketika bola putih bergerak, terjadi momentum. Benar. Ketika bola merah terkena bola putih, berarti terjadi impuls. Benar. Ketika bola merah bergerak, berarti terjadi momentum. Benar semua ya. Jadi jawabannya adalah E. Benar. Selanjutnya nomor 2. Nomor 1. Massa bola kembung lebih besar daripada massa bola kempis. Benar. Nomor 2. Benar. Massa bola kembung lebih kecil daripada massa bola kempis. Salah. Ya, salah. 3. Momentum bola kembung lebih besar daripada momentum bola kempis. Betul. Ya. Nomor 4. Gaya tendangan pada bola kembung lebih besar daripada gaya tendangan pada bola kecil. Salah. Harusnya sama besar. Jadi mana jawaban yang benar? 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 3. Kita lihat pernyataan nomor 1. Gaya berbanding lurus dengan perubahan momentum. Benar. 2. Gaya berbanding terbalik dengan perubahan momentum. Salah. 3. Kecepatan mobil menghasilkan gaya aksi pada pohon. Benar. 4. Kecepatan mobil menghasilkan gaya reaksi pada pohon. Salah. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1 dan 3. Yang benar adalah B. Selanjutnya nomor 4. Pernyataan nomor 1. Airbag dapat memperbesar waktu kontak gaya terhadap penumpang. Benar. 2. Airbag dapat memperkecil waktu kontak gaya terhadap penumpang. Salah. Nomor 3. Airbag dapat memperkecil gaya reaksi saat terjadi kecelakaan. Benar. 4. Airbag dapat memperkecil gaya aksi saat kecelakaan. Salah. Jadi yang benar adalah B. 1 dan 3. Terakhir nomor 5. Tujuan dari melakukan tes kerusakan mobil yaitu 1. Menganalisis fluida dan kelistrikan pada sebuah mobil. Salah. 2. Untuk menganalisis suhu dan kalor pada sebuah mobil. Salah. 3. Untuk menganalisis aerodinamis pada sebuah mobil. Salah. 4.
untuk menganalisis impuls dan momentum pada sebuah mobil. Benar. Jadi jawaban yang benar adalah D. Saya ingin membacakan nilai-nilai kalian. Abdi Romadoni 100, Amitai Lailatul Angeli 100, Aris Kurniawan 80, Asri Rahma Dewi 80, Velia Astarina 80, Fuka Afwa 80, Maulana Gufron 100, Satria Divo 100. Selamat. Nilai kalian bagus-bagus, 100 dan 80. Itu tandanya kalian tuntas semua. Sip. Tadi selama kalian diskusi, saya memperhatikan kalian. Nah, itu ada nilainya ya. Saya bacakan nilainya ya. Oke. Kelompok 1 nilainya 90. Kelompok 2 nilainya 80. Ya, selamat kelompok 1. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama aktif, sama-sama bagus. Tapi saat ini kelompok 1 lebih baik. Ayo terus tingkatkan di setiap KBM-nya ya. Terima kasih. Pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari impuls momentum secara penerapannya dengan rumus-rumus. Ya, jadi kita latihan-latihan soal. Maka tolong pelajari yang telah saya share, baik bahan ajar yang kemarin maupun yang tadi ya. Silahkan dipelajari sehingga besok kalian lebih mantep lagi. Oke, terima kasih. Sebelum berakhir KBM, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan wabah ini segera berakhir. Semoga kita bisa bertatap muka di sekolah, belajar kembali di sekolah seperti dulu kala. Terima kasih. Tolong ketua kelas pimpin doa ya. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih untuk kesemangatan kalian semua hari ini. Saya akhiri KBM hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.